Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Siti Nuraini. Aku ingin berbagi kisah dengan kalian. Ada sepenggal kisah pilu si manis jembatan Ancol, cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19. Kalian tahu nggak, di Ancol ada wilayah yang kini dikenal sebagai salah satu taman hiburan terbesar di Indonesia, yang terutama Jakarta. Di balik kemegahan Taman Impian adalah kisah pilu tentang wafatnya seorang gadis Betawi yang dibunuh karena mempertahankan harga dirinya. Gadis itu dikenal dengan si manis jembatan Ancol. Kisah jembatan Ancol menjadi salah satu cerita atau legenda urban bagi masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat, kisah yang menyertai keberadaan jembatan Ancol ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Kisah jembatan Ancol menceritakan sosok si manis yang konon gemar muncul di jembatan Ancol. Menurut Jainuddin HM dalam buku kisah-kisah edan seputar Jakarta tempo dulu 1966, dulu konon orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan ini. Rambut yang panjang terurai dengan indahnya, hantu ini sering mendekati dan menyapa orang-orang, terutama laki-laki yang sering lewat di kawasan itu. Dia meminta bantuan sesuatu, setelah itu menghilang entah kemana. Si manis jembatan Ancol merupakan cerita legenda yang sudah ada sejak abad ke-19. Tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia, jembatan Ancol sendiri sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu keadaan di sekitarnya memang sangat sepi, apalagi pada malam hari karena tidak ada lampu penerangan. Banyak masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Kepopuleran cerita si manis ini menjadikannya terkenal sebagai si manis jembatan Ancol. Namun kisah si manis jembatan Ancol tidak pernah semanis penamaannya. Cerita rakyat ini seperti menutup kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar jembatan Ancol pada masa itu. Kisah hilangnya nyawa perempuan yang diceritakan kini berwujud hantu untuk membalas dendam. Menurut Sahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol 2012, si manis tersebut bernama Mariam. Ada versi lain yang menyebut nama aslinya adalah Siti Arya. Ia merupakan seorang kembang desa yang meninggal karena menjadi korban perbuatan asusila, lalu jasadnya dibuang di sekitar jembatan Ancol. Ancol pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan wanita tunasusila. Namun Ancol terpatri sebagai tempat maksiat sudah sejak zaman dahulu. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Betawi 2004 oleh Alwi Sahab, kisah yang populer saat itu menceritakan tentang seorang playboy kaya raya dan sejumlah warga kaya lainnya. Mereka sering bersenang-senang di kawasan Ancol ini. Mereka juga memiliki semacam rumah bordil yang dikenal dengan nama Suhyan atau tempat berpesiar dengan para harem. Dikisahkan pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, ada seorang gadis yatim yang bernama Siti Arya yang hidup bersama ibunya Mak Emper. Keduanya hidup di suatu paviliun milik seorang juragan kaya di Batavia. Pada umur 16 tahun, sang juragan pemilik rumah mulai jatuh cinta dengan Arya. Tetapi Arya menolak dijadikan selir, lalu melarikan diri. Nah, setelah melarikan diri ini, dia malah bertemu dengan playboy pemilik rumah bordil ini. Melihat paras cantik Arya, ia pun memutar dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Perempuan ini lalu kembali melarikan diri, namun kemudian ditangkap oleh dua preman utusan rumah bordil tersebut. Arya kemudian menemui ajal di bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Jenazahnya lalu dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Konon Arya menjadi arwah gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya kepada ibunya. Sementara sang pemilik rumah bordil ini akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahilah, Jakarta.
Kepopuleran kisah jembatan Ancol yang mengandung mistis ini mencapai puncaknya pada tahun 1080-an. Apalagi saat itu hampir tidak ada sopir kendaraan yang berani lewat. Sampai akhirnya para pengemudi yang hendak melewati jembatan ini harus memberi kode seperti menyembunyikan klakson atau menyalakan lampu sen. Sejak saat itulah kisah si manis jembatan Ancol menjadi legenda urban di masyarakat. Begitulah cerita tentang si manis jembatan Ancol sampai sekarang menjadi urban legend di Indonesia, terutama di daerah Jakarta. Kisahnya tidak pernah padam sampai sekarang, menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang pernah melihat penampakan hantu ini. Sekian video dari aku, dan nanti kita berbagi kisah lagi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.